warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kapita Selekta akan mempresentasikan tentang model pembentukan pribadi bertanggung jawab dalam pendidikan agama Islam. Langsung aja, yang pertama akan disampaikan oleh Jadi dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks seperti saat ini, nilai-nilai integritas, khususnya sikap tanggung jawab, menjadi semakin penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan spiritual. Nilai tanggung jawab merupakan bagian dari akhlakul karimah yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Tanpa adanya tanggung jawab, seseorang akan cenderung bersikap lalai, tidak amanah, bahkan merugikan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Islam telah menegaskan pentingnya tanggung jawab melalui firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang menjelaskan bahwa amanah adalah beban besar yang hanya manusia yang berani mengukurnya. Dan ini menunjukkan betapa mulianya sikap tanggung jawab dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW juga mencontohkan sikap tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya, baik sebagai kepala rumah tangga, pemimpin umat, maupun utusan Allah. Keteladanan beliau menjadi rujukan utama dalam pendidikan nilai ini. Jadi tujuan pendidikan nilai tanggung jawab, tujuan utama dari pendidikan nilai tanggung jawab dalam pendidikan Islam adalah untuk membentuk pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan kewajiban dan amanah yang diembannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap Tuhannya atau hablum minallah, terhadap sesama manusia itu hablum minannas, dan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan nilai tanggung jawab bukan sekedar mengajarkan konsep atau teori, tetapi lebih dari itu, yaitu membentuk karakter dan sikap hidup yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Secara lebih rinci, tujuan pendidikan nilai tanggung jawab dalam konteks baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk individu yang sadar akan tanggung jawab spiritual dan moralnya kepada Allah. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan tanggung jawab itu tujuannya untuk siswa tidak hanya mengetahui kewajiban mereka, tetapi juga mampu menjalankan secara konsisten dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, mendorong sikap mandiri, disiplin, dan tidak bergantung pada orang lain. Siswa yang bertanggung jawab akan memiliki kemauan untuk menyelesaikan tugas dan harus selalu diingatkan. Yang keempat, membiasakan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Yang kelima, menyiapkan generasi yang mampu menjadi pemimpin yang amanah dan berintegritas di masa depan. Terus personil yang terlibat dalam menumbuhkan nilai tanggung jawab. Pembentukan nilai tanggung jawab sebagai bagian dari integritas pribadi tidak dilakukan secara parsial atau hanya satu pihak saja. Nilai ini harus ditanamkan melalui kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak yang ada di sekitar anak, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Setiap pihak memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhannya sikap tanggung jawab. Berikut adalah personel yang penting yang berperan dalam proses tersebut. Terus yang pertama itu di rumah. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak. Sikap tanggung jawab seharusnya mulai dikenalkan dan dibiasakan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus menjadi teladan atau role model dalam hal memenuhi janji, menepati waktu, dan bertanggung jawab atas tugas rumah tangga.
Terus yang kedua, saudara kandung. Anak juga belajar dari interaksi dengan kakak atau adik. Jika kakak menunjukkan tanggung jawabnya dalam tugas sekolah atau pekerjaan rumah, adik cenderung akan menirunya. Karena itu semua anggota keluarga perlu menjadi contoh yang baik. Kedua itu di sekolah, guru PAI, guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam. Tidak hanya secara teori tetapi juga menanamkan nilai-nilai akhlak termasuk tanggung jawab. Guru PAI dapat mengaitkan pelajaran agama dengan contoh kehidupan nyata dan membimbing siswa agar memahami bahwa tanggung jawab adalah bagian dari ibadah. Yang kedua itu wali kelas dan guru mata pelajaran lain. Meski nilai ini banyak tekanan dalam PAI, penanaman tanggung jawab perlu dikuatkan oleh semua guru. Misalnya guru matematika bisa melatih tanggung jawab melalui disiplin menentukan tugas, sedangkan wali kelas mengawasi perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Yang ketiga, kepala sekolah dan staf tata usaha. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya sekolah yang berorientasi pada karakter, termasuk tanggung jawab melalui kebijakan, reward punishment system, dan keteladanan. Kepala sekolah dapat mendorong seluruh elemen sekolah untuk mengutamakan nilai integritas. Keempat, teman sebaya atau siswa lainnya. Anak-anak yang sangat dipengaruhi oleh teman sebaya, oleh karena itu menciptakan lingkungan pertemanan yang positif di sekolah. Dapat mendorong siswa untuk saling mengingatkan, contohnya tanggung jawab, misalnya dalam kerja kelompok, piket kelas, dan organisasi siswa. Terus yang ketiga itu di masyarakat. Yang pertama, tokoh agama atau ustazah atau kiai. Para tokoh agama di lingkungan masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam menguatkan nilai-nilai tanggung jawab melalui ceramah, khutbah, dan bimbingan keagamaan lainnya. Yang kedua, tokoh masyarakat dan tetangga. Anak juga belajar dari lingkungan luar rumah dan sekolah. Tokoh masyarakat yang dihormati karena sikap tanggung jawabnya dapat menjadi panutan, sedangkan lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti adanya perilaku menyimpang di masyarakat dapat menjadi tantangan dalam proses pendidikan karakter anak. Yang selanjutnya ada peran pendidik dalam menumbuhkan nilai tanggung jawab. Yang pertama, sebagai teladan atau uswah hasanah, pendidik harus menjadi contoh nyata dan perilaku bertanggung jawab. Anak-anak sangat mudah meniru perilaku gurunya. Jika guru datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan disiplin, menepati janji dan berlaku adil dalam memberikan penilaian, maka siswa akan mencontoh sikap tersebut. Yang kedua, sebagai motivator, guru perlu terus memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam belajar maupun dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, sebagai fasilitator, guru harus menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih tanggung jawab. Misalnya dengan memberikan peran dalam belajar, tugas, tugas kelas, tanggung jawab menjadi pemimpin doa. Yang keempat, sebagai evaluator, pendidik juga harus menilai dan mengevaluasi perkembangan tanggung jawab siswa. Yang kelima, sebagai pendorong spiritual. Dalam konteks PAI, guru juga berperan sebagai pembina perilaku siswa dengan nilai ajaran Islam. Guru dapat mengaitkan setiap kegiatan atau tugas dengan tanggung jawab spiritual. Yang keenam, sebagai menjaga konsistensi. Nilai tanggung jawab tidak dalam proses pendidikan. Guru harus sadar, konsisten, tidak berlebihan dalam proses pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama itu metode keteladanan. Metode ini adalah metode yang paling mendasar dalam pendidikan Islam. Guru harus menentukan tanggung jawab dan tindakan baik secara personal maupun profesional. Yang kedua, metode pembiasaan. Nilai tanggung jawab dapat dibentuk melalui kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan siswa bertanggung jawab atas tugas sekolah, kebersihan kelas, tugas piket. Yang ketiga, metode diskusi dan studi kasus. Melalui diskusi dan pembahasan studi kasus, siswa diajak untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan. Guru dapat menyajikan kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab, seperti seseorang yang melalaikan amanah. Yang keempat, metode cerita.
Guru dapat menggunakan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran, hadis, atau sejarah tokoh Islam yang menunjukkan contoh sikap nyata yang bertanggung jawab. Yang kelima, metode refleksi. Guru dapat memberikan waktu bagi siswa untuk merenung dan mengevaluasi diri sendiri, misalnya dengan menulis jurnal atau renungan tentang sejauh mana mereka dalam menjalankan tanggung jawab. Yang keenam, metode penugasan. Tugas yang diberikan bukan hanya akademik, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab moral, seperti tugas menjaga kebersihan lingkungan, membuat proyek keagamaan, atau menjadi mentor bagi teman yang kesulitan memahami pelajaran. Yang terakhir, metode proyek. Melibatkan siswa dalam proyek kelompok itu membutuhkan kerjasama, perencanaan, dan penyelesaian tugas sehingga tuntas, sangat efektif untuk menentukan tanggung jawab secara konkret. Yang selanjutnya, media yang digunakan ada media visual. Media ini bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral tentang tanggung jawab, misalnya poster bertema menjaga amanah adalah ciri orang beriman. Yang kedua, media audio visual, video pembelajaran, film pendek bertema Islami atau animasi tentang kisah Nabi dan sahabat bisa sangat efektif dalam menyampaikan pesan moral. Yang ketiga, media digital interaktif. Dengan teknologi digital yang semakin berkembang, guru dapat menggunakan media interaktif seperti aplikasi edukatif berbasis Islam, kuis digital, atau bermain peran. Yang keempat, media lingkungan. Lingkungan sekolah atau rumah dapat dijadikan media pembelajaran langsung, misalnya melalui kegiatan bakti sosial, ket kelas, atau program tanggung jawab kebersihan di sekolah. Yang kelima, media cetak. Buku-buku cerita Islam yang memuat kisah-kisah penuh hikmah sangat berguna untuk menerapkan nilai tanggung jawab. Yang keenam, media sosial dan platform digital. Guru dapat mengarahkan siswa untuk mengikuti atau membuat konten positif yang mengangkat tema tanggung jawab dan Islam, seperti konten dakwah dengan konten inspiratif atau challenge bertema ayo bertanggung jawab hari ini. Pada usia remaja, siswa cenderung mengalami krisis identitas dan masih mencari jati diri. Lalu yang selanjutnya adalah hambatan dari keluarga. Yang pertama itu ada kurangnya teladan dari orang tua. Jika orang tua sering melanggar janji, menghindari tanggung jawab dan sikap tidak adil, anak akan cenderung menjadi tidak benar. Lalu yang kedua itu ada polanya pengasuhan yang permisif atau otoriter. Orang tua yang terlalu memanjakan atau terlalu keras bisa menghambat tumbuhnya tanggung jawab. Anak menjadi terbiasa tergantung atau justru takut mengambil keputusan sendiri. Lalu yang ketiga ada kurangnya komunikasi dan perhatian orang tua. Anak yang kurang mendapatkan semacam bimbingan atau dukungan moral dari orang tua cenderung tidak memahami batasan tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya itu ada hambatan dari sekolah. Yang pertama ada budaya sekolah yang belum tumbuh karakter. Jika sekolah terlalu fokus pada pencapaian akademik dan pembinaan karakter, maka siswa akan kurang terlatih dalam nilai-nilai moral seperti tanggung jawab. Lalu yang kedua ada kurangnya metodologi dari guru atau staf sekolah. Guru yang tidak konsisten sering dalam melanggar atau tidak adil dalam menilai secara tidak langsung akan menjadi sekolah pikir permisif di kalangan siswa. Lalu yang ketiga ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pembinaan. Jika tidak ada sistem yang
dari media sosial. Lalu yang ketiga ada minim figur publik yang bisa dijadikan teladan atau moral. Lalu yang selanjutnya ada penilaian buat remaja nilai tanggung jawab anak. Penilaian sejauh mana dengan tanggung jawab telah bertanam dalam diri anak sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam proses pendidikan karakter. Lalu berikut ada beberapa pendekatan indikator yang dapat digunakan. Ada pengalaman perilaku sehari-hari. Guru dan orang tua dapat mengamati sikap dan perilaku anak dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Lalu yang kedua itu adalah fungsi diri dan jurnal harian. Anak dapat diminta menulis jurnal harian atau refleksi mingguan tentang apa saja tanggung jawab yang telah ia lakukan, tantangan yang dihadapi dan bagaimana dia mengatasi. Lalu yang ketiga itu adalah portofolio. Portofolio ini berisi kumpulan tugas proyek, penghargaan atau lambaran yang mencerminkan pencapaian anak dalam aspek tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada penilaian tentang kesabaran. Dalam beberapa kegiatan kelompok siswa dapat diminta memberikan penilaian terhadap tanggung jawab rekan satu kelompok. Lalu ada angket atau skala sikap. Guru dapat menyusun skala sikap atau angket untuk menentukan tanggung jawab siswa, baik dari sisi kognitif, afektif maupun perilaku nyata. Lalu ada wawasan atau diskusi terdidik. Guru atau wali kelas dapat melakukan dialog pribadi dengan siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami dan menjalankan tanggung jawabnya. Lalu yang selanjutnya dapat terlibat dalam kegiatan sosial berbakat. Anak yang bertanggung jawab cenderung aktif dalam kegiatan sosial berbakat seperti menjadi pengurus kelas, anggota OSIS, aktif di kegiatan rohani Islam, OIS, atau terlibat dalam aksi sosial. Lalu yang selanjutnya ada upaya membangun tata kelola pendidikan yang bersih dari korupsi. Tata kelola pendidikan yang bersih dari korupsi sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan dapat diandalkan. Korupsi baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, ketidakadilan dalam penerimaan siswa maupun penyelewengan dalam proses evaluasi dapat merusak integritas dan kualitas pendidikan. Lalu berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun tata kelola pendidikan yang bersih dari korupsi. Yang pertama itu adalah penerapan prinsip transparan atau akuntabilitas. Salah satu utama untuk mencegah korupsi adalah dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pendidikan dapat diakses, dipahami oleh semua yang berkepentingan. Lalu ada pembinaan karakter dan etika profesional untuk pendidik. Guru sebagai teladan bagi siswa harus dilatih untuk menjaga etika profesional dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada meningkatkan peran lembaga pengawasan. Lembaga internal dan eksternal pendidikan harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses pendidikan. Lalu ada menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama dan moral dapat dijadikan landasan untuk membantu generasi yang anti korupsi. Lalu ada penguatan sistem penegakan hukum yang tegas. Setiap tindakan korupsi di dunia pendidikan harus ditindak dengan tegas, baik itu melibatkan siswa, guru, atau pihak lain. Lalu ada pendidikan anti korupsi berbasis pengalaman. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang mengajar tentang kejujuran, transparan dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu mereka memahami konsep ini secara nyata. Dengan mengintegrasikan upaya-upaya tersebut ke dalam sistem pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik tetapi juga berintegritas tinggi, nilai keadilan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Sekian dari kelompok 3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.